Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan share tips dan beberapa tutorial membuat slide presentasi yang menarik untuk aktivitas mengajar online. Seperti yang mungkin Anda ketahui, dalam proses pembelajaran online, interaksi kita sebagai pengajar dan juga audiens itu melalui monitor. Karenanya penting sekali bagi kita agar pembelajaran itu menarik, kita mempersiapkan media ajar kita dengan baik. Salah satunya di sini adalah slide presentasi. Karena slide presentasi merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk proses pembelajaran online. Tapi ternyata tidak semua pengajar yang melakukan proses pembelajaran online menggunakan presentasi yang menarik. Ini banyak saya jumpai. Karena itulah di sini saya akan coba share beberapa tips dan nanti juga beberapa tutorial. Tujuannya adalah supaya Anda punya konsep yang benar, Anda punya pemahaman tentang membuat slide yang baik dan menarik itu seperti apa. Kemudian Anda juga menguasai beberapa teknik yang jika Anda terapkan nanti bisa membuat tampilan slide Anda lebih menarik ya untuk kegiatan mengajar online yang Anda lakukan selanjutnya. Jadi langsung saja di sini saya akan buka contoh slide yang menarik. Baik, ini adalah contoh slide presentasi yang menarik. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang nanti dapat Anda tiru, Anda terapkan untuk slide presentasi Anda. Jadi untuk membuat slide presentasi mengajar yang menarik, pastikan bahwasanya konten dari slide Anda itu terstruktur. Kalau Anda perhatikan slide ini pertama pastinya judul, kemudian slide yang kedua itu ada slide yang menjelaskan isi dari bahasan pembelajaran, ada 3 poin. Kemudian langsung masuk ke poin pertama, ini poin kedua, ini poin ketiga. Dan ini terstruktur, runtut. Slide yang terstruktur, yang runtut, itu akan memudahkan kita sebagai pengajar menyampaikan pesan dan memudahkan audiens mengikuti pesan pembelajaran atau pesan presentasi yang kita sampaikan. Sehingga mereka akan mudah memahami. Jadi harus Anda pastikan dulu bahwa kontennya itu terstruktur baik. Setelah itu, pastikan bahwa slide mengajar Anda menarik secara visual. Visual di sini Anda bisa menggunakan foto. Kalau Anda masih belum tahu cara mendapatkan foto yang bagus, Anda bisa buka di pixabay.com. Anda bisa ketikkan seperti ini. Di sini Anda bisa cari foto-foto yang bagus, yang relevan untuk konten Anda. Kuncinya ketika Anda ingin mendapatkan foto yang relevan di situs penyedia foto gratis seperti Pixabay ini, Anda gunakan kata kunci dengan bahasa Inggris. Itu kuncinya. Kemudian selain pixabay.com ada juga Pexels. Di situs ini Anda juga bisa mencari foto-foto yang berkualitas tinggi. Kemudian ada juga Unsplash. Ini situs Unsplash, Anda juga bisa dapatkan foto-foto yang berkualitas tinggi dari situs ini. Itu untuk mendapatkan foto ya. Tapi slide yang menarik untuk kegiatan mengajar itu tidak hanya foto saja. Selain foto, Anda juga bisa menggunakan gambar vektor. Contohnya di sini, ini ada gambar vektor ya. Ini ada gambar vektor. Kemudian ada icon juga. Bahkan kalau misalnya tidak memerlukan gambar pendukung, Anda tidak perlu memaksakan menggunakan gambar. Kenapa? Karena fungsi dari gambar itu adalah untuk memvisualisasikan pesan. Kalau misalnya memang tidak ada gambar pendukung, ya Anda tidak perlu kasih gambar. Anda bisa bermain di background ya, sehingga meskipun tanpa gambar, slide tetap menarik. Kemudian selanjutnya, gunakan kombinasi warna yang harmonis untuk slide Anda. Kalau Anda perhatikan slide saya ini, di sini saya menggunakan kombinasi warna, ada biru, ada orange, Anda bisa lihat ya. Saya menggunakan kombinasi warna yang tepat untuk slide saya ini. Sehingga apa? Ketika ditampilkan atau dilihat secara keseluruhan, slide sangat menarik.
Jadi untuk Anda yang ingin slide-nya menarik, pertama selain kontennya harus terstruktur, kemudian menggunakan visual yang tepat ya, yang relevan, yang berkualitas. Kemudian gunakan skema warna yang harmonis, yang baik. Contohnya seperti slide yang Anda lihat ini. Kemudian yang keempat, gunakan tulisan yang ringkas. Ini juga penting banget. Sedapat mungkin ketika Anda membuat slide, buat slide dengan tulisan yang ringkas. Semakin ringkas semakin baik. Jadi jangan Anda copy paste materi dari Word ke slide, kemudian Anda presentasikan, jangan seperti itu. Dengan tulisan yang ringkas, Anda akan punya kesempatan sebagai pengajar untuk lebih bisa menjelaskan. Sehingga Anda juga akan lebih terlihat kredibel. Kemudian siswa juga akan lebih mudah menangkap pesan utama dari apa yang Anda sampaikan, sehingga mereka juga akan lebih mudah memahami. Kemudian setelah itu yang juga penting adalah jika perlu Anda menambahkan animasi, maka gunakan animasi. Tidak semua slide harus menggunakan animasi, tapi jika memang diperlukan untuk mendukung pesan presentasi Anda, mendukung pembelajaran, sebaiknya Anda gunakan. Misalnya di sini, di slide ini, saya pakai animasi. Kalau di slideshow ya, saya akan coba slideshow. Anda bisa lihat. Ini juga pakai animasi. Ini juga ada animasinya. Selain animasi, di sini saya juga menggunakan transisi. Misal Anda bisa memberikan transisi di tiap slide untuk perpindahan poin bahasan. Jadi untuk contoh slide saya ini, misalnya di slide nomor 3. Saya bisa kasih transisi yang agak beda dengan yang lain. Misal seperti ini. Saya kasih juga untuk yang di sini. Jadi nanti di setiap slide pergantian poin bahasan, transisinya akan sama. Kemudian satu lagi di bagian sini, kesimpulan. Sekarang saya akan coba tunjukkan di sini. Kemudian, nah seperti ini, masuk ke sini, ini poin bahasan pertama. Masuk poin bahasan kedua. Seperti ini. Dengan menggunakan animasi dan transisi, slide Anda akan lebih interaktif. Slide Anda akan lebih komunikatif untuk menyampaikan materi pembelajaran. Oke, selanjutnya yang juga tak kalah penting adalah tentang tata letak ya. Misalnya untuk objek yang ini jaraknya sama ya. Jaraknya sama. Jadi benar-benar saya pikirkan. Kemudian ini rata atasnya. Rata atasnya lurus. Kemudian contoh lain. Di sini kalau Anda perhatikan, lihat ya, sama. Kemudian jarak ini ke sini, dan ke sini juga sama. Jadi penempatan itu juga harus diperhatikan. Ketika Anda menempatkan beberapa objek ya, beberapa objek pada slide, Anda perhatikan jaraknya, jarak antar objek, pastikan jaraknya sama.
kemudian rata atasnya, terus untuk jarak tulisan juga harus Anda perhatikan ya, misalnya seperti ini. Kalau jaraknya seperti ini tentu kurang menarik, makanya ini perlu didekatkan sedikit. Tips selanjutnya, ini ketika Anda tidak menggunakan foto, tidak menggunakan icon, tidak menggunakan gambar vektor, misalnya hanya tulisan saja, Anda bisa bermain di background. Anda buat background dari slide Anda lebih enak dilihat. Misalnya dengan menambahkan beberapa ornamen ya, misalnya seperti ini. Atau seperti ini. Ini ada ornamen yang saya masukkan. Menambahkan ornamen seperti ini tidak bisa asal-asalan. Kalau misalnya asal ornamen tapi membuat pesan terdistraksi, itu tidak boleh. Mending polosan saja. Tapi kalau misalnya dengan menambahkan ornamen tertentu atau hiasan tertentu bisa membuat tampilan slide lebih menarik, tidak masalah kita menggunakan itu. Misalnya seperti slide saya ini. Supaya ada hal atau ada skill baru yang bisa Anda bawa, ya Anda pelajari, kemudian nanti langsung Anda terapkan. Saya coba tunjukkan beberapa tutorial di sini. Saya akan tunjukkan dulu tutorial membuat bentuk shape yang seperti ini ya, bentuk shape seperti ini. Atau tutorial membuat bentuk shape. Saya akan coba dulu dari sini. Di sini kan ada shape nih, bentuknya seperti ini, kemudian ada seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan dulu. Saya akan buka slide baru. Untuk membuat yang seperti ini, caranya sangat simpel. Anda bisa klik insert, shapes, Anda pakai saja shape ini. Kemudian Anda bisa buat bentuk ya. Anda bisa buat bentuk yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, misal seperti ini. Anda bisa lihat bentuk shape sudah jadi. Selanjutnya, shape outline, no outline. Ini bisa kita atur ukurannya. Misal seperti ini. Kemudian bentuk shape yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Anda juga bisa pakai shape yang ini. Shapes, pakai shape yang ini boleh. Seperti ini misalnya. Kemudian Anda klik shape fill, klik no fill. Setelah itu klik di sini edit shape, edit point. Anda bisa besarkan dulu. Kemudian Anda bisa buat seperti ini. Setelah itu Anda buat seperti ini. Kemudian kita bisa kasih warna. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian ini saya juga kasih warna yang sama. Kemudian kita atur warna untuk backgroundnya. Design, format background. Kita kasih warna pada background. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa klik atau kita klik kanan. Kemudian format shape. Kita atur transparansinya. Kemudian di sini shape format, shape outline, klik no outline. Outline-nya dihapus dulu. Setelah itu transparansinya diatur. Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kan ada yang seperti ini. Cara bikinnya gini. Insert, shapes. Anda pakai shape yang ini. Kita buat seperti ini. Shape outline, no outline. Kita ganti dulu warnanya biar jelas. Kita duplikat, Ctrl D.
Kemudian duplikat lagi, Ctrl D. Setelah itu kita seleksi seperti ini, kita atur jaraknya, shape format, align, klik di sini, distribute horizontally, supaya jaraknya sama, kemudian line middle. Setelah itu saya akan gabung, bisa Ctrl G, jadi di grup bisa juga pakai ini, shape format, klik di sini, union. Setelah itu duplikat, Ctrl D, Anda tempatkan di bawahnya. Selanjutnya kita seleksi seperti ini, kita atur lagi jaraknya. Jika sudah, kita bisa Ctrl G, atau bisa juga, ini saya kembalikan dulu ya, kita klik di sini, union. Setelah itu kita bisa atur ukurannya, shape fill, kita atur, kita tempatkan di sini. Nah, sampai di sini Anda bisa lihat ya, backgroundnya sudah kelihatan. Kemudian kita bisa main seperti ini, kita buat seperti ini. Caranya sangat mudah, insert, shapes, pakai shape ini. Kita bisa atur ukurannya, shape outline, no outline, shape fill. Nah, kemudian kita bisa tempatkan. Kita duplikat, Ctrl D, kita bisa geser, kita tempatkan di sini misalnya. Kemudian kita bisa tambahkan tulisan. Kemudian di sini, ini saya pakai shape ya, untuk gambar-gambar ini pakai shape. Saya sesuaikan dengan konten presentasinya. Untuk gambar seperti ini bisa Anda dapatkan di pixabay.com. Anda tulis saja seperti ini. Kemudian Anda filter di sini, Anda pilih yang ini. Ini backgroundnya transparan, kemudian Anda bisa download. Kalau Anda tidak ingin muncul seperti ini, Anda bisa login dengan akun Google ke situs pixabay.com ini. Ini sudah terdownload ya. Kemudian kita bisa masukkan. Ini foto yang saya download tadi, kita masukkan. Kita atur ukurannya, kita tempatkan di sini. Di sini kita akan tutup warna yang di layarnya. Insert, shapes, kita bisa tempatkan seperti ini. Kita tutup pakai shape aja. Shape outline, no outline, shape fill, kita kasih warna. Setelah itu kita bisa grup, Ctrl G. Kemudian kita bisa tambahkan gambar. Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar, bisa berupa foto, bisa berupa gambar vektor, bisa icon. Kalau misalnya kita ingin menambahkan foto, kita bisa tambahkan. Di sini saya akan tambahkan foto sembarang ya, karena ini contoh. Untuk Anda saya sarankan ketika menambahkan foto, gunakan foto yang relevan dengan konten. Tapi karena di sini memang saya tidak menggunakan foto, tapi sebagai contoh untuk Anda, saya akan coba masukkan foto. Bisa seperti ini. Kemudian kita bisa atur fotonya. Kita tempatkan di sini. Kemudian kita bisa potong bagian yang tidak diperlukan. Klik crop, kita potong. Anda bisa lihat hasilnya. Sampai di sini, saya sudah tunjukkan beberapa hal yang bisa Anda pelajari. Yang pertama, membuat bentuk shape. Itu tadi sudah saya tunjukkan ya. Membuat ornamen seperti ini. Kemudian mencari gambar, memasukkan gambar.
Kemudian mungkin Anda bertanya terkait dengan gambar ini. Nah, gambar seperti ini mungkin Anda kesulitan mencarinya karena memang gambar ini adalah gambar premium ya. Ini gambar dari produk punya sahabat saya, Mas Ilham. Ini dari produk Livideo Animatun. Nah, terkait dengan gambar ini, jika Anda tertarik, Anda bisa cek informasinya di deskripsi. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan gambar gratis ya, tapi ini gambar berbayar. Jika Anda ingin mendapatkan gambar-gambar seperti ini, ada ribuan gambar yang lain, gambar karakter ya, berbagai macam profesi, berbagai macam pose, Anda bisa membelinya. Tapi kalau misalnya Anda belum tertarik, ya Anda tidak perlu membelinya. Belilah sesuatu yang sesuai kebutuhan Anda. Kemudian untuk yang seperti ini shape ya, ini vektor dari shape saya buat sendiri. Tapi saya tidak akan tunjukkan cara membuat vektor seperti ini karena waktunya akan jadi sangat panjang. Kemudian satu lagi ya, di sini saya juga menggunakan icon. Jadi slide yang menarik juga bisa Anda buat dengan menggunakan icon. Nah, untuk icon-icon ini saya dapatkan dari situs Flat Icon. Ini adalah situs dari Flat Icon. Ketikkan saja flaticon.com, kemudian nanti Anda gunakan kata kunci sesuai kebutuhan. Pastikan untuk kata kunci Anda gunakan bahasa Inggris supaya pencariannya lebih mudah. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, terkadang tidak muncul. Nah, di sini ada icon-icon yang bisa Anda pakai. Contoh seperti ini. Tinggal klik aja. Nanti di sini Anda bisa pilih, ada yang warna, ada juga yang hitam putih. Anda bisa pilih formatnya. Di sini ada dua format. Anda bisa pilih yang ini, boleh juga yang ini. Itu terserah Anda. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ingin di-download, tinggal klik aja. Dan satu hal yang perlu Anda perhatikan, ketika Anda menggunakan icon dari situs Flat Icon ini, ada dua versinya. Pertama versi yang berbayar, kedua yang versi gratis. Kalau Anda ingin gunakan versi gratisnya, ketika Anda menggunakannya, berikan atribusi atau kredit. Contohnya di slide saya ini. By flaticon.com. Jadi Anda bisa memberikan kredit seperti ini pada desain Anda. Baik, demikianlah tadi tips dan juga tutorial membuat slide yang menarik untuk mengajar online. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya tunjukkan ini bisa menambah wawasan Anda, bisa memberikan tambahan skill baru, meskipun hanya sedikit karena memang nggak mungkin saya bahas yang sangat luas di video ini. Karena kalau ingin belajar yang lebih mendalam perlu waktu yang panjang. Karena ketika saya memberikan training untuk training desain slide itu paling tidak 2 hari. Kemudian di training online saya juga ada training online itu mengajarkan tentang cara buat slide yang menarik dengan PowerPoint ya. Kemudian membuat desain infografis, desain promosi, desain branding, dan juga membuat template PowerPoint sendiri. Itu ada 140 lebih ya videonya. Artinya untuk waktu yang sedikit di video ini tentu saya tidak bisa bahas semua hal tentang desain. Tapi setidaknya sedikit yang tadi saya sampaikan semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan skill untuk Anda. Dan pastinya harapan saya Anda mempraktekannya. Dicoba dulu dipraktekkan untuk desain presentasi Anda. Saya yakin jika Anda melakukan ya, menerapkan tips-tips yang tadi saya bagikan, Anda bisa buat slide yang lebih menarik untuk kegiatan mengajar online Anda berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.